Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julia Sasabila, mahasiswa semester 1 Institut Agama Islam Al-Muhammad Cepu dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya di sini akan mewawancari Bapak Siap. karena ada tugas dari Bapak dosen Adi Kuswanto, mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Saya di sini akan membawakan tema yaitu manusia sebagai makhluk beretika, berbudaya, dan berestetika. Oke. Menurut Bapak, apa faktor yang memengaruhi perkembangan budaya di masyarakat? Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk apa faktor yang mengaruhi kebudayaan di masyarakat itu ada beberapa hal. Di antaranya, misalnya faktor lingkungan, kemudian ada faktor agama, kemudian faktor ekonomi, kemudian faktor yang tak kalah pentingnya faktor dari budaya lokal sendiri. Faktor lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap budaya karena lingkungan itu akan membentuk suatu karakter masyarakat. Misalnya lingkungannya di lingkungan yang baik, karakter masyarakatnya akan menjadi baik. Itu sebaliknya, apalagi lingkungannya itu buruk, juga akan terjadi kebudayaan yang mungkin akan buruk. Faktor yang lain adalah faktor agama. Faktor agama ini juga akan membentuk karakter budaya di suatu tempat karena ini sangat penting. Misalnya di suatu tempat tuh agamanya cukup kuat, maka kebudayaannya akan agamis. Masyarakatnya akan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya agama, misalnya tumbuh budaya, misalnya dalam rangka peringatan Hari Besar Islam dan sebagainya. Ini juga berpengaruh. Kemudian faktor yang lain, faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini misalnya di mana masyarakat itu ekonominya cukup kuat, cukup baik, maka budayanya juga akan membawa pengaruh yang baik karena di situ semuanya akan saling membantu. Kemudian yang terakhir mungkin faktor dari budaya lokal. Ya, budaya lokalnya memang di situ sudah terbentuk budaya yang misalnya di situ cukup kuat untuk di situ ada budaya-budaya kayak itu ada seni tari, seni barong, seni toprak misalnya, juga akan berpengaruh. Budaya itu akan kuat gitu, saya kira. Terima kasih Bapak. Pertanyaan yang pertama. Ya, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana budaya lokal dapat dipertahankan di tengah-tengah pengaruh globalisasi? Terima kasih. Memang sekarang ini kita dihadapkan pada era globalisasi, jadi semuanya itu bisa terbuka, transparan. Kita tidak bisa menghindari faktor-faktor globalisasi tersebut. Khususnya untuk mempertahankan budaya lokal tadi, ada beberapa yang harus bisa kita lakukan kepada mungkin kepada anak-anak, kepada masyarakat. Yang pertama adalah kita coba untuk memberikan pembelajaran sejak dini kepada anak-anak kita tentang budaya lokal khususnya. Jadi nanti budaya itu akan tetap bisa dilakukan, dipelajari walaupun globalisasi modern tetap berjalan. Kemudian yang kedua, di sekolah-sekolah atau di lingkungan-lingkungan. Terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, apakah nilai-nilai etika yang berlaku di masyarakat saat ini sudah mencukupi? Monggo Bapak jelaskan. Terima kasih. Etika sebetulnya tidak ada batasan mencukupi atau tidak, karena etika ini menyangkut tentang bagaimana kita berperilaku. Jadi etika ini akan terus berkembang, maka
sebagai pribadi, sebagai orang bermasyarakat, ini etika sangat di istilahnya itu sangat diutamakan, karena kedudukan etika ini adalah di atas dari ilmu. Untuk itu makanya etika ini tidak ada ukurannya, jadi etika ini harus kita kembangkan, makanya harus ditanamkan sejak dini etika itu. Contohnya setiap ketemu orang kita senyum, sapa, kemudian salaman dan sebagainya, itu adalah merupakan etika. Kemudian etika yang lain, misalnya anak-anak hormat kepada orang tua, itu juga etika. Itu sebaliknya, orang tua kepada anak-anak muda itu sayang, itu juga merupakan etika. Karena etika ini adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang norma di masyarakat, tentang kaidah di masyarakat, tentang perilaku di masyarakat. Jadi menurut saya etika itu tidak ada batasnya, tidak ada kata mencukupi atau tidak, karena etika ini harus kita kembangkan di pribadi kita masing-masing. Jadi kita akan lebih terhormat, lebih disegani karena kita punya etika yang baik. Saya kira itu. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya yaitu, menurut Bapak, apakah seni atau budaya memiliki pengaruh besar dalam membangun karakter manusia? Terima kasih. Karakter, kita bicara karakter, ini menyangkut pribadi. Bagaimana kepribadian itu yang namanya karakter. Ini hubungannya dengan budaya, tentunya ini sangat erat sekali. Menurut saya budaya dan seni ini berpengaruh sekali dalam membangun karakter seseorang. Kalau kita menerapkan budaya dan seni dengan baik, kita coba pelajari, kita eksplorasi budaya dan seni itu dengan baik, tentunya akan menumbuhkan karakter yang baik. Jadi pengaruh budaya dan seni ini sangat menentukan karakter seseorang. Jadi intinya dalam hal ini seni dan budaya ini harus kita kembangkan dengan baik. Jangan sampai seni dan budaya ini menjadi hal-hal yang justru akan merugikan kita. Yang misalnya budaya itu yang harusnya itu menjadi pelajaran yang baik, kemudian dimasuki dengan era modern menjadi budaya yang walaupun budaya lama tapi ternyata di situ ada hal-hal yang tidak baik, nanti karakter kita juga akan terbangun tidak baik. Nah, makanya di sini budaya dan seni harus kita kembangkan dengan cara-cara baik sehingga mendidik kita, kemudian menjadikan lingkungan kita menjadi lingkungan yang baik, menjadi karakter yang baik. Terima kasih. Terima kasih untuk jawabannya. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu, bagaimana budaya lokal dapat dipertahankan di tengah-tengah pengaruh globalisasi? Terima kasih. Kita bicara globalisasi, tentunya kita tidak bisa menghindari karena globalisasi ini memang tuntutan zaman. Jadi ya dengan globalisasi kebudayaan lokal harus tetap kita pertahankan. Dengan cara bagaimana? Yang pertama yaitu sejak dini harus kita perkenalkan yang namanya budaya lokal. Misalnya di sekolah-sekolah, di TK, di kampus, kemudian di lingkungan, budaya lokal harus diajarkan. Kemudian yang kedua, budaya lokal ini harus kita munculkan. Kita munculkan di setiap kegiatan di masyarakat. Misalnya punya budaya lokal seperti barongan, khususnya di Blora, kemudian ada wayang, kemudian ada ketoprak. Kalau itu harus kita munculkan agar generasi muda Gen Z itu tetap bisa mengetahui budaya lokal, budaya yang akan tetap bertahan, tidak tergerus oleh globalisasi. Kemudian selanjutnya budaya itu bisa kita pertahankan juga dengan membuat konten kreator. Jadi coba budaya itu walaupun budaya lokal yang sifatnya zaman dahulu, kita menggunakan dengan konten kreator yang baru. Misalnya
kita bumbui dengan menyesuaikan jalan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa arti estetika dalam kehidupan Bapak? Terima kasih untuk estetika. Estetika ini kalau kita lihat, estetika itu keindahan. Jadi estetik ya, sesuatu itu kalau kita lihat estetik itu akan menjadi suatu hal yang menyenangkan, mengembirakan. Jadi apapun ya, ini menurut saya rumah itu kalau estetik kita akan nyaman di tempat tersebut. Begitu juga di lingkungan kalau estetik artinya indah dalam hal ini sosialnya itu indah, saling menyapa, kemudian antara satu dengan yang lain berhubung, itu saya pikir juga merupakan bagian estetika, bagian dari keindahan. Karena estetika ini ada ilmu filsafat yang mempelajari berbagai hal tentang sesuatu yang indah. Jadi menurut saya estetika ini cenderung sesuatu yang indah sehingga kita menjadi nyaman, kita menjadi senang, kita semakin bahagia dengan hal-hal yang sifatnya estetika. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Sukarti selaku tokoh masyarakat. Terima kasih telah meluangkan waktunya, memberikan masukan-masukan, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan saya tadi. Saya semoga bermanfaat bagi kami dan masyarakat umum yang melihat video ini. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Saya meminta maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.